Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertawakal. Ayat 159 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dalam surat Ali Imran sama. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau sudah bertekad maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal maksudnya apa? Menggabungkan dua perkara, menyandarkan hati kepada Allah dan berikhtiar. Sambil berikhtiar menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dalam segala hal. Kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ketika beribadah tawakal, haji bertawakal sama Allah. Kalau Allah enggak kasih saya pertolongan, saya enggak bisa haji. Umrah bertawakal kepada Allah, salat bertawakal kepada Allah. Kalau Allah tidak bangunkan saya tidak bakalan bisa salat. Makanya kalau ada seruan hayya 'alas salat, kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Ayo salat, kita bilang tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur menuju masjid kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab, jangan diam aja. Hayya 'alas salat. Bilang la haula wala quwata illa billah. Insyaallah bangun. Hayya 'alal falah, bilang apa lagi? La haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin berkata as-salatu khairu minan naum, khilaf di kalangan para ulama apa yang diucapkan. Dalam hadis ada sadaqta wa bararta, tapi hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan ulangi as-salatu khairu minan naum, maksudnya salat lebih baik agar kita semangat. Ada yang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan dari Allah untuk menerapkan aplikasi salat lebih baik daripada selimut. Sehingga saya mengatakan kita jawab juga la haula wala quwata illa billah. Ada khilaf dengan para ulama. Tapi ini bahwasanya dalam salat pun kita bertawakal. Tawakal dalam segala hal. Ngurus istri butuh tawakal enggak? Oh, butuh enggak? Kalau enggak tawakal repot. Banget katanya. Repot banget, enggak ya? Sama istri ngurus suami juga tawakalnya berlipat-lipat ganda, sama. Apalagi ngurus anak, butuh tawakal. Kalau tawakal repot. Kita mana mampu ngurus anak. Anak kalau lepas, apalagi udah besar pegang HP, temannya banyak, gimana kita mau ngurus dia? Di luar kontrol, nggak mampu kita. Tapi kita ada senjata utama apa? Tawakal. Nah, semakin kita tawakal dalam segala hal, Allah cinta sama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Problem kita ini terlalu pede dengan kemampuan kita, terlalu pede dengan akal kita, terlalu pede dengan pengalaman kita, terlalu pede dengan bos kita, terlalu pede dengan anak buah kita yang kita lagi jago, ternyata dia berkhianat nanti. Kenapa? Kita kurang tawakal. Hati bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan tawakal. Makanya doa yang sering dibaca, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun sekejap mata. Semakin sering kita bertawakal, ingat Allah, serahkan urusan kepada Allah. Masalah hati enggak ada yang tahu. Ngurus ini bismillah, ada Allah, serahkan kepada Allah. Maka Allah akan mencintai orang yang bertawakal. Terapkan tawakal. Bukan tawakal mau jualan aja baru tawakal, jualan tawakal. Ya, yang ngurus anak juga butuh tawakal. Bukan cuma jualan. Saya mau nazar, tawakal. Bukan cuma nazar aja cari istri apa? Tawakal. Sudah dapat juga tawakal. Semuanya butuh apa? Tawakal. Jangan tawakal pada sebagian sisi, yang lain tidak tawakal. Bahkan dalam ibadah pun butuh bertawakal. Kalau enggak bertawakal akhirnya ibadahnya repot, ibadahnya salah-salah, ibadah kita enggak tahu. Masalah di belakang. Oleh karenanya seorang berusaha sering bertawakal, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.